Jadi dulu yang mutusin siapa Pak ya? Saya penugasan atau apa? Dulu mungkin Pak kebijakan yang lalu sana kabupaten ini minta sekian, disediakan tanahnya oleh Pemda dibangun, tapi tidak terserap karena fasum-fasosnya tidak disediakan oleh pemerintah setempat. Menuju ke arah situ tidak ada jalannya. Ya, yang mutusin Pak. Pertanyaan tadi yang memutuskan untuk oke deh dibangun, oke deh nggak jadi dibangun siapa itu? Itu kan Pak Budi muter aja jawabannya dari tadi. Karena saya masuk tahun 2000 pertengahan Pak, 2020 pertengahan. Iya, pertanyaannya daripada nanti kesalahan itu tertuju ke jenengan, disampaikan aja. Yang memutuskan oke boleh bangun di Anta Beranta sana, kita bangun di sana. Itu siapa Pak kira-kira Pak? Penugasan atau keputusan internal Perumnas? Sepertinya penugasan Pak, karena di dalam PP 83 tahun 2015 punya adalah penugasan sebagai kepanjangan pemerintah. PP itu apa diatur secara spesifik bahwa harus dibangun di Parung Panjang, harus dibangun di titik ini dan itu, apa ada begitu? Tidak ada Pak, kalau itu penugasan mungkin dibangun di sana gitu. Mungkin maksudnya gimana Pak? Mungkin. Kalau secara di PP, karena itu PP itu bagian dari anggaran dasarnya Perumnas. Jadi kesimpulannya yang menentukan titik dari manajemen jenengan? Saya tidak tahu persis pada saat itu, tapi sepertinya itu kebijakan pemerintah, kebijakan pada saat itu untuk memenuhi perumahan di kabupaten ini, kabupaten ini, seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas masukannya, ini menjadi perhatian kami. Memang perlu kami sampaikan Pak bahwa tadi 41.000 stok rumah itu adanya adalah sebelum tahun 2020. Yang kami sendiri terus terang nggak tahu dulu membangunnya gimana, antara kebutuhan dan pembangunan ini mungkin tidak match, sehingga ada yang tidak ada penghuninya pun dibangun di sana. Ya seperti contoh di Samosir Pak. Samosir sampai hari ini sudah ada 350 unit rumah terbangun, satu pun tidak terjual. Di Kalimantan Selatan juga terjadi seperti itu. Jadi dulu yang mutusin siapa Pak ya? Saya penugasan atau apa? Dulu mungkin Pak kebijakan yang lalu sana kabupaten ini minta sekian, disediakan tanahnya oleh Pemda dibangun, tapi tidak terserap karena fasum-fasosnya tidak disediakan oleh pemerintah setempat. Menuju ke arah situ tidak ada jalannya. Ya, yang mutusin Pak. Pertanyaan tadi yang memutuskan untuk oke deh dibangun, oke deh nggak jadi dibangun siapa itu? Itu kan Pak Budi muter aja jawabannya dari tadi. Karena saya masuk tahun 2000 pertengahan Pak, 2020 pertengahan. Iya, pertanyaannya daripada nanti kesalahan itu tertuju ke jenengan, disampaikan aja. Yang memutuskan oke boleh bangun di Anta Beranta sana, kita bangun di sana. Itu siapa Pak kira-kira Pak? Penugasan atau keputusan internal Perumnas? Sepertinya penugasan Pak, karena di dalam PP 83 tahun 2015 punya adalah penugasan sebagai kepanjangan pemerintah, termasuk rusun yang dibangun dan sampai hari ini tidak terhuni pun ada. Itu di mana Pak kalau rusun? Rusun belum dihuni ada di Martubung Pak. Di? Martubung, Medan. Ada di Parung Panjang. Mungkin lobby orang Medan itu dulu. Pak, mohon maaf. PP itu izin pimpinan. PP itu apa diatur secara spesifik bahwa harus dibangun di Parung Panjang, harus dibangun di titik ini dan itu, apa ada begitu? Tidak ada Pak. Kalau itu penugasan mungkin dibangun di sana gitu. Mungkin maksudnya gimana Pak? Mungkin. Kalau secara di PP, karena itu PP itu bagian dari anggaran dasarnya Perumnas. Jadi kesimpulannya yang menentukan titik dari manajemen jenengan? Saya tidak tahu persis pada saat itu, tapi sepertinya itu kebijakan pemerintah, kebijakan pada saat itu untuk memenuhi perumahan di kabupaten ini, kabupaten ini, seperti itu Pak. Mungkin permintaan dari kabupaten itu Pak yang diikuti. Tapi izin pimpinan itu kan bisa dijual Pak. Bapak ini gimana sih ditahan-tahan? Katanya lagi pusing. Jadi begini Pak, ya itu bisa dilakukan dengan artinya appraisal lah ya saat ini. Yang kami lakukan memang kalau ada mitra, misalnya developer setempat berminat, kami ber-KSO.
Yang sekarang kami lakukan adalah seperti itu. Maka kami banyak KSO Pak, ada di Makassar, ada di Kalimantan, ada di Parung Panjang sendiri, ada BS apa dengan apa? BSA Land, ada dengan Springfield dan sebagainya. Itu semua KSO Pak, Jiwiko Pak. Itu kami memang tidak mampu tentunya untuk bisa mengerjakan dengan modal sendiri atau mungkin pinjaman dari luar. Pasti kami akan menggandeng rekan-rekan developer yang lain, dan itu sudah kami lakukan dan itu banyak. Kalau menguntungkan, semuanya pasti menguntungkan Pak, karena yang rugi ini sebetulnya karena beban bunga yang terlalu besar, dan pinjaman yang sekarang pada masuk itu 5,3 triliun Pak. Sekarang tinggal 4,9, sudah turun lah. Bunganya sendiri pada saat kami masuk 545 miliar setahun. Asetnya berapa Pak? Tinggal Perumnas asetnya berapa nilainya? 88,1 triliun Pak. 8,1. Aset tanah ya, belum Pak, ya? tuntas ini tadi Pak Budi. Iya. Jadi permintaan dari Pemdanya ataupun penugasan dari itu tertulis nggak? Ada Masa PKS-nya, nggak ada Pak. notulennya atau apa? Ada yang ada PKS-nya, ada yang ya faktanya sudah terbangun. Tapi umumnya kalau yang Pemda itu ada yang dengan Pemda ada PKS-nya Pak. Seperti Taliwang. Taliwang itu sempat berhenti berapa tahun, kita hidupkan lagi jalan. Kemudian di Pasir ini juga akan kami jalankan lagi. Seperti itu Pak. Jadi banyak sekali yang belum bisa jalan, seperti di Samosir itu masih belum bisa jalan. Karena malah kantor-kantornya dipindah menjauh dari lokasi. Jadi itu Pemda minta ke Bapak langsung atau ke kementerian? Lalu kementerian menyuruh Bapak? Ya mohon maaf kalau sejarahnya itu saya Enggak, izin pimpinan tahun 2010 sedikit. Pak. Pimpinan, Tahun 2010. Pak, saya mau tanya, ada nggak Bapak mau bangun rusun lagi kira-kira Pak depannya? Ada rencana nggak? Nggak ada ya. Ke depan kami ini untuk landed kami tidak menambah persediaan. Kami membangun berdasarkan pesanan. Makanya kami membentuk satu ekosistem Mbak ke depan. Tadi dengan Tapera minta dibangun ini, dia akan absorb. Akan beli karena dengan data yang jelas. Selain menyelesaikan persediaan ini yang mungkin. Jadi persediaan yang 41 ini secara perlahan memang kami sudah selesaikan dengan uang PMN. Ini sampai hari ini sudah 11.000 dengan uang PMN. Dengan perputarannya sudah lebih Pak, sudah lebih. Tapi dengan uang PMN dari target PMN tahun 2022 13.000 unit, hari ini sudah kami selesaikan 11.000 unit persediaan. Di luar itu kami masih membangun, karena sampai tahun ini pun kami kan sudah membangun dari 2020 sudah lebih dari 30.000 unit. Baik. Ada lagi Pak Budi? Nanti kita jadikan catatan waktu raker dengan Pak Menteri. Jadi intinya kami tidak akan menambah persediaan Pak. Kami menyelesaikan Untuk menyelesaikan yang sudah. menyelesaikan persediaan yang tadi itu. Kemudian Pak Mufti, mohon maaf Pak, Jawa Timur sebetulnya tahun ini atau 2 tahun terakhir ini menyumbang banyak sekali kami bangun di sana Pak. Kami ada di Madiun, ada di Mojokerto, ada di Pasuruan, ada di Probolinggo, ada di Banyuwangi, Kalipuro, ada di Bangkalan Pak. Bahkan kami akan membuka kawasan besar di Bangkalan itu. Madiun Mojokerto di mana Pak? Madiun di Tabel saya Pasopati itu. Pak. Mana Nah, Mojokerto? nanti kirim tertulis saja. Udah Itu aja. 715. Oke. Ya 715. Yang Pak, yang Samosir juga saya minta tertulis ya, karena itu dapil Siap. saya. Setahu saya itu 2018 kalau nggak salah ya. Samusir tahun 2011 Pak. 2011. Lebih jauh lagi itu. Ya, Iya, betul. Lebih jauh lagi. Sekarang udah ambruk lagi. Nggak tahu, saya belum pernah lihat juga. Ya. Di sana jalan akses ke sana aja sepeda motor nggak bisa Pak. Makanya itu saya bingung. Iya Pak ya, jadi supaya bisa kita Kakak, saya tanya saja. satu-satu. Uangnya berapa itu? Nilainya berapa waktu itu? Kalau tahun itu ya saya kira nggak banyak Pak. Waktu itu rumah paling ya sekitar berapa sih, 60 jutaan kali 350 mungkin 18 miliar atau Ya, tetap banyak Pak. banyak. Pada saat itu kalau
Oke ya.